pada hari ini, kepada kita yang hadir pada hari ini semuanya, yang harus kita pahami sendiri, pertama sekali, tempat ibadah yang dia lakukan itu tidak mengantongi salah satunya izin operasi atau izin dan segala macamnya. Jadi rumah ibadah beliau, padahal waktu mulai dibangun di situ tuh di sekitar bulan Desember tahun 2024, setelah digunakan itu pertamanya untuk rumah tinggal. Habis itu disalahgunakan untuk ibadah. Tapi karena umat Islam banyak diselingkar di rumah itu tuh, merasa resah di situ tuh, dapat lapor kita padahal dia melakukan sembahyang bagi umat Kristen di sana. Video pertama yang kita saksikan adalah proses pembongkaran sebuah masjid yang harus dikawal oleh aparat kepolisian. Masjid tersebut itu dibongkar. Bisa saja karena memang tidak memiliki izin atau ada faktor-faktor yang lain. Dan video yang kedua adalah penjelasan dari ketua RT yang ada di Kota Padang di Sumatera Barat. Di lokasi terjadinya peristiwa perusakan sebuah rumah doa dari GKSI. Rumah doa tersebut itu diserang oleh orang-orang yang barbar. Kacanya dipecahkan, kursi-kursinya itu dihancurkan dengan menggunakan balok, dan yang menjadi korban termasuk diantaranya adalah 2 anak kecil. Ketua RT dan anggota-anggota ormas keagamaan yang ada di Kota Padang yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan bahwa yang menjadi sebab kenapa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Minggu kemarin adalah rumah doa tersebut tidak memiliki izin. Ini kan merupakan alasan-alasan klasik yang berulang-ulang kali disampaikan oleh orang-orang yang memang intoleran. Tidak memiliki izin, makanya harus ditutup, harus dirusak. Oke, kita ikutin cara berpikir ketua RT dan orang-orang yang memiliki pola pikir yang sama dengannya. Kalau tidak ada izin, maka rumah ibadah itu harus dirusak, harus dibongkar. Menurut Abu Janda, seorang aktivis yang memang seringkali memberikan respon atau reaksi yang keras terhadap tindakan intoleransi di Indonesia, Abu Janda mengatakan bahwa jutaan masjid, musola, dan langgar yang ada di Indonesia ini tidak memiliki izin. Saya bisa paparkan data setiap tahun. Minimal ada 2-3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Yang terbuka. Itu yang viral. Ya. Yang nggak viral bisa 10 kasus, Mas. Pak, ya. Jadi jangan pakai alasan izin. Jangan pakai alasan izin. Maaf nih, saya ada datanya. Ratusan musola, langgar, masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola, langgar, masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat doang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, jadi jangan pakai konteks alasan izin untuk mempersekusi ibadah non-muslim. Ya, ini faktanya memang non-muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non-muslim saja yang sulit urus izin, sebenarnya kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Dimanapun, Bang. Dimana. Kalau kita mau mengikuti cara berpikir dari ketua RT dan gerombolannya, maka logika sederhananya jutaan masjid tersebut itu harus dirusak, harus dibongkar. Edis juga dengan mengutip data dari Tempo mengatakan bahwa 85% rumah ibadah yang ada di Indonesia, entah itu masjid atau gereja, juga tidak memiliki izin. Kejadian-kejadian seperti itu sudah lumrah terjadi di negara kita. Alasannya tidak berizin lah, tidak ini. Tadi kita sudah mengungkapkan fakta dari Tempo, 85% rumah-rumah tempat-tempat peribadatan itu memang nggak ada izinnya. Mau itu gereja kayak mau itu masjid, nggak ada izinnya.
85%. Tetapi yang terjadi adalah cuman rumah-rumah tempatnya orang Kristen saja yang dirusak, yang diganggu. Nah, kita sebagai orang Kristen jangan pernah kita membalas. Saya mengutip dari Kompas yang kira-kira beritanya sama dengan yang dimuat di dalam Tempo. Kompas mengatakan bahwa 85% rumah ibadah yang ada di Indonesia ini tidak memiliki izin, dan sebagian besar atau memiliki persentase terbesar yang tidak memiliki izin itu justru masjid. Data dari Dewan Masjid Indonesia yang ada di Jawa Tengah, ada fakta yang mencengangkan juga di situ. 95% masjid, musola, dan langgar juga tidak memiliki izin. Sekitar 37.000 dari total atau keseluruhan 39 masjid yang ada di Jawa Tengah itu nggak ada izinnya. Apakah juga karena tidak ada izinnya maka harus dirusak atau dibongkar? Yang ada di Jawa Barat masih dari sumber yang sama dari Dewan Masjid Indonesia. Sekitar 162.000 masjid, musola, dan langgar juga tidak memiliki izin. Khusus yang ada di Kota Bekasi, ada sekitar 1.600 tempat ibadah, yaitu masjid, musola, dan langgar juga tidak memiliki izin. Apakah karena tidak memiliki izin, maka harus dibongkar, harus dirusak? Kita berharap agar orang-orang yang sudah melakukan tindakan yang melawan hukum, mereka dapat diproses dengan hukum dan dihukum dengan seadil-adilnya. Dan tentu juga kita berharap agar peristiwa ini tidak terjadi lagi. Dan khusus untuk umat Kristen yang ada di Indonesia, tindakan-tindakan seperti ini jangan kita balas. Dan kita harus mendoakan kepada setiap mereka yang membenci kita, yang menganggap bahwa kegiatan-kegiatan ibadah yang kita lakukan adalah tindakan yang meresahkan umat beragama yang lain. Satu saat nanti, mereka juga itu mendapatkan jamahan dari Tuhan dan bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cukup sampai di sini, kita akan bertemu kembali di video-video menarik berikutnya. Tuhan memberkati.